Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, judulnya adalah tentang kasih dan norma. Ya, nah, kasih dan norma. Ini judulnya ya. Sebelum kita bicara tentang norma, malam hari ini kita akan mengawali bicara tentang kasih. Saudara, sebenarnya tanpa kita sadari, kasih itu ya bukan hanya ada di dalam manusia. Tapi kasih itu ternyata juga ada di dalam semua makhluk, ya. Nah, begini penjelasannya, ya. Allah Bapak bilang begini, ketahuilah, pada dasarnya semua makhluk yang kuciptakan di bumi memiliki kasih di dalam hati mereka. Nah, siapa yang pernah punya binatang itu ya, nanti Anda lihat sesama binatang, biasanya mereka bisa saling mengasihi, saling melindungi, gitu ya. Saling bercengkrama dan sebagainya. Kadang-kadang binatang pun bisa mengasihi manusia. Manusia bisa mengasihi binatang. Ya. Nah, jadi tergantung saudara. Kalau Anda perhatikan binatang itu nanti akan mengasihi Anda dan tidak akan galak dengan Anda. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita paham bahwa kasih itu ternyata bukan hanya ada di dalam diri manusia, tapi dalam segala makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Nah, saudara, Bapak katakan lagi begini, hanya setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan seluruh bumi terkena kutuk, takut mulai tersebar di antara mereka. Mereka mulai memangsa satu dengan yang lain. Timbullah mekanisme bela diri di dalam mereka. Nah, saudara, dari sini kita tahu, kasih ada di segala makhluk. Setiap makhluk punya kasih. Tapi sekarang kenapa kasih itu mulai luntur dari segala makhluk itu? Khususnya untuk manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan bumi itu terkena kutuk, disinilah muncul satu roh. Namanya roh ketakutan. Dan tersebar di antara mereka. Nah, dari rasa takut ini, mereka mulai belajar untuk membela diri mereka masing-masing, supaya mereka tidak dimangsa oleh satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Saudara, roh ketakutan mulai menguasai semua makhluk itu. Bila saja ada kasih yang melindungi mereka, mereka akan merasakannya, dan mereka akan menjadi tenang. Dan mereka dapat mempercayakan diri kepada kasih seperti itu, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang ada dua hal yang sedang bekerja di muka bumi ini. Sementara Allah ya mengalirkan kasih-Nya kepada segala makhluk, khususnya kepada manusia. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, kasih itu telah dikaruniakannya. Tapi saudara, dampak daripada kejatuhan manusia dalam dosa itu, membuat manusia sekarang mengalami kutuk. Ya, bahkan tanahnya, keadaannya, alamnya juga mengalami kutuk juga. Nah, di sini saudara, kutuk inilah yang sekarang dimanfaatkan oleh musuh kita. Ya. Nah, kita tahu siapa musuh kita? Si iblis. Si iblis selalu memakai teror untuk membangkitkan amarah dan membela diri mereka. Apapun alasannya, saudara, bentuk pembelaan diri yang disertai dengan bangkitnya amarah itu munculnya bukan dari Tuhan. Ya. Itu adalah ide gagasan yang dimunculkan oleh si iblis untuk merusak manusia. Ya. Nah, sebelum manusia rusak, pada mulanya
Mereka menyukai kedamaian. Kasih yang sempurna menguasai segala situasi. Ya. Nah, jadi mereka itu damai dulu sebelum jatuh dalam dosa. Anda lihat, ketika manusia hidup di Taman Eden bersama dengan segala macam binatang, Adam nggak merasa terancam sebuah bahaya ketika berdekatan dengan harimau, singa, ular beludak sekalipun, saudara. Nggak merasa ketakutan. Dosa membuat manusia takut, ya, dan mereka saling memangsa satu dengan yang lain karena hilangnya damai di dalam hidup mereka itu. Nah, saudara, keadaan yang kita lihat akhir-akhir ini atau saat ini merupakan satu kondisi yang perlu kita sadari bahwa dunia sedang krisis dengan kasih. Amin. Krisis dengan kasih. Kasih itu mulai luntur, kasih itu mulai berkurang. Nah, semakin hari, ya, semakin berlalunya hari lepas hari ini, kita lihat manusia mulai mencintai dirinya sendiri, betul? Kasih mulai sulit, sukar untuk diekspresikan. Karena apa? Karena mereka kekurangan kasih. Kalau Anda, saudara, ya, mengalami kelimpahan, duit Anda lagi banyak dan sebagainya. Nanti kalau ada orang minta gitu, Anda dengan mudah memberikan. Karena apa? Anda punya banyak. Tapi kalau kondisi Anda sedang pas-pasan, kurang dan sebagainya, lalu Anda orang yang minta kepada Anda berpikir 1000 kali untuk memberikan itu. Kenapa? Untuk aku aja masih kurang. Nah, jadi kondisi sekarang di mana segala makhluk termasuk manusia yang sulit untuk mengekspresikan kasih ini membuktikan bahwa di dalam diri manusia ini sekarang sedang mengalami krisis kasih. Amin. Nah, kenapa krisis kasih? Dosa membawa manusia keluar dari Allah. Kasih itu sumbernya dari Allah. Ketika engkau tinggal di dalam Allah, God is love. Allah adalah kasih. Engkau bisa kulaan kasih, engkau bisa membangun kasih ketika engkau tinggal di dalam Allah. Ketika engkau lari, engkau jauh dari Allah ini, engkau melalang buana di dunia ini. Nah, disitulah saudara, kasih mulai lenyap. Kenapa? Ketakutanlah yang mulai muncul bertubi-tubi dalam kehidupan Anda. Coba saudara, ya, dari pengalaman kehidupan kita masing-masing. Siapa di sini yang dalam satu hari tidak pernah merasakan satu perasaan takut itu? Ada enggak? Ya, pasti muncul, ya. Rasa takut itu pasti muncul. Nah, apalagi kalau Anda hidup di jalanan begitu. Atau Anda hidup, ya, di padang belantara gitu. Rasa ketakutan itu tiap hari akan muncul. Nah, saudara, itulah tandanya orang yang di luar Tuhan, mereka akan memupuk ketakutan di dalam dirinya. Sementara orang yang tinggal di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan, semakin hari semakin penuh dengan kasih. Kenapa? Mereka tinggal di dalam kasih itu. Tapi jangan khawatir, saudara. Nanti akan ada tiba masanya. Ya, ketika hari itu tiba, yaitu pada masa kerajaan 1000 tahun, si pengacau akan dipenjarakan, dan tak ada lagi keinginan dari para ciptaanku yang memanfaatkan satu sama lainnya. Nah, nanti ada satu masa yang disebut kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu suasananya damai luar biasa. Kenapa? Roh pengacaunya diringkus di penjara selama 1000 tahun. Sehingga di dalam kerajaan Tuhan Yesus atau Millennium Kingdoms itu terjadi satu kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Damai sukacita itu mengalir melimpah. Nah, kalau Anda nanti bisa hidup di masa itu, di kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, damai itu tidak akan kekurangan di dalam kehidupan Anda. Kasih itu melimpah ruah di situ. Nah, saudara, kita lihat beberapa ayat, saudara, untuk mendasarinya. Yesaya 11 ayat 6.
Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Nah, Yesaya 65 ayat 25 katakan serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Saudara, Yesaya 11 ayat 6 dan Yesaya 65 ayat 25 ini menceritakan kondisi nanti ketika Anda ada di dalam kerajaan 1000 tahun dan juga ada di dalam langit baru, bumi baru, khususnya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Tadi disebut di gunungku yang kudus. Gunung Kudus itu apa? Itu vilanya Allah Bapa, yaitu Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Di situ penuh dengan kasih, penuh dengan damai. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di situ. Kenapa kejahatan hilang? Karena kapasitas volume kasih itu semakin meningkat. Coba saudara, Anda develop dalam diri Anda. Anda berpikir bagaimana saya akan mengasihi orang, hidup dalam kasih. Ketika Anda ada dalam pemikiran, hati, suasana seperti itu, niat Anda untuk berbuat jahat itu semakin kurang. Amin. Gak percaya? Coba. Besok coba sendiri, ya. Ini bukan teori. Ya. Kalau dipraktekkan prinsip ini, pasti akan terjadi. Kenapa orang berbuat jahat? Karena dia nggak sedang berpikir tentang kasih. Nilai kasih tidak muncul di dalam hatinya. Sehingga yang dilakukannya adalah semua kejahatan yang muncul dari semua bentuk ketakutan yang ada di dalam diri Anda. Ya, jadi virusnya adalah takut. Amin. Nah, saudara, Bapak bilang begini tentang kasih. Ini indah sekali ini. Kasih adalah yang terbesar dari segalanya. Semua orang tahu itu. Tetapi mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melakukannya. Karena rahasianya terletak pada kuasa yang dibaliknya. Yang yakni hidupku sendiri. Tak seorang pun dapat mengoperasikan kasih seperti itu tanpa aku. Nah saudara, banyak orang kadang-kadang berusaha untuk hidup dalam kasih. Tapi tidak dikerjakan di dalam Tuhan. Lama-lama jebol. Ya, kenapa? Kasih mereka nggak tulus. Kasih mereka nggak murni. Ada 3 jenis saudara kasih. Pertama ya, adalah kasih karena. Wow, aku mengasihi karena. Nah, ada persyaratannya. Karena engkau apa begitu ya. Yang kedua, kasih jikalau. Nah, timbal balik nih. Kalau kamu baik sama aku, ya aku baik sama kamu. Kalau kamu mengasihi aku, ya aku mengasihi kamu. Kalau kamu kasih kue tiaw sama aku, nanti tak kasih bakpao. Untuk membalas. Kemarin aku dikasih loh sama dia, masa saya nggak membalas tuh. Rasanya kok kayaknya kurang ini ya. Nggak tahu berterima kasih, nggak tahu berbuat baik. Nah, semua itu karena, jikalau. Tapi saudara, kasih yang dari Tuhan, itu adalah kasih walaupun. Kita dikasih oleh Tuhan, bukan karena kita telah baik. Kita dikasih oleh Tuhan, saat kita masih berdosa, saat kita masih melawan Allah, Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, kualitasnya berbeda. Kasih yang engkau kerjakan di dalam Allah dan kasih yang Anda kerjakan sendiri menurut kekuatan Anda, itu kualitasnya berbeda. Kenapa? Kasihnya Yesus nggak bersyarat. Dia mengasihi. Dia menutup segala kelemahanmu.
Kasihnya bertujuan untuk membangkitkan, untuk memulihkan, untuk menguatkan, untuk menolong Anda, betul? Bukan hanya imbal balik saja. Karena engkau baik, ya sudahlah, aku juga baik sama kamu. Kasihnya Allah beda. Amin. Nah, kasih yang Allah punya itulah yang dikerjakan oleh Allah kepada beberapa orang. Bapak memberikan contoh ini. Kasihku yang telah menggerakkan Paulus untuk hidup dalam pertobatan. Dan setelah itu ia kembali lagi kepadaku untuk mengaktifkan kasih seperti itu di dalamnya. Anda tahu? Ya. Ketika Paulus, dulu namanya bukan Paulus, namanya Saulus. Anda tahu siapa? Kelompok garis keras, betul? Dia datang, dia pergi untuk melakukan tugas. Misinya adalah membinasakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Di tengah jalan dijumpai oleh Tuhan. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia jatuh dari kudanya. Ketebuk-beruk, ya. Melihat cahaya matanya buta. Lalu dia tanya, siapakah engkau ini? Lalu dari balik cahaya itu ada suara. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Kenapa Yesus datang kepada orang yang mau membinasakan umatnya? Tujuannya apa? Anda pernah berpikir? Kenapa Yesus menjumpai Paulus atau Saulus pada waktu itu yang sedang berkobar-kobar dengan niat jahatnya? Justru dijumpai oleh Yesus di tengah jalan itu. Nah, Anda tahu jalur ceritanya? Setelah Saulus dibawa minggir, lalu nginep di hotel apa nggak tahu namanya. Hotel Bukit Jaas kali ya. Nginep di sana, gitu. Nah, lalu Tuhan perintahkan satu orang namanya Ananias. Ananias, doain itu Saulus. Ananiasnya ketakutan luar biasa. Karena dia tahu siapa yang harus didoain. Berani dekat, nyawa melayang nih. Apalagi kalau ketahuan identitasnya sebagai pengikut Tuhan. Ananias sempat ya menolak. Tapi Tuhan bilang begini, jangan takut. Doain dia. Karena orang itu adalah alat pilihanku. Aku memilih dia. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan. Saulus atau Paulus dipilih ketika dia masih jahat. Amin. Bukan ketika dia sudah baik. Ketika dia masih jahat, Tuhan memilih orang jahat itu yang nantinya akan melayani Tuhan. Investasi kasih itu luar biasa. Ini yang terjadi. Kadang-kadang kita nggak bisa melakukan seperti apa yang Allah lakukan itu. Kalau orang jahat ya basmi aja, sikat habis saja. Yesus memberikan hukum yang baru. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Musuh itu bukan untuk dihajar, bukan. Musuh itu harus didoain. Ya, kasihlah musuhmu. Musuh itu harus dikasihi. Ketika musuh itu Anda kasihi, dampak perubahannya luar biasa. Musuh itu kalau Anda lawan, sampai kapanpun dia tetap jadi musuh. Tapi kalau musuh itu Anda kasihi, dia akan berhenti jadi musuh. Nangkap ya? Jadi sekarang kita bisa menyikapi. Kalau Anda mau bertumbuh di dalam kasih, seperti kasih di dalam Allah ini, konsep prinsip ini harus Anda pegang. Bagaimana cara Anda mengekspresikan kasih ini kepada siapa? Bukan hanya kepada orang yang baik-baik kepada Anda.
tapi juga kepada orang yang jahat kepada Anda. Amin. Itu contoh realita yang telah Tuhan contohkan, teladankan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mencontoh. Kekuatan kasih itu luar biasa. Kasih mengubah sesuatu. Wah, kasih menutup segala sesuatu. Tapi nggak pernah terrealisasi dalam hidup Anda. Karena Anda selalu egois. Yang dikasih yang baik-baik, yang nggak baik, yang jahat dengan Anda, nggak pernah Anda kasihi. Nah, saudara, tadi dikatakan ketika Paulus itu dipilih, Paulus berbalik. Ketika dia diselamatkan, menjadi pengikut Tuhan, wah, mati-matian buat Tuhan. Slogannya luar biasa kan? Paulus itu bilang begini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dia bilang jika satu orang telah mati, semua orang itu telah mati sebenarnya. Dan kita hidup sekarang hanya untuk Dia. Kenapa Paulus punya prinsip hidup seperti itu? Dimulainya dari Tuhan Yesus yang melakukannya kepada Saulus. Amin. Kalau Yesus gak melakukannya, mengasihi Saulus ketika dia masih jahat, Saulus tetap jahat. Tapi orang jahat ini ketika dikasihi, dia berubah menjadi hamba Tuhan yang sangat-sangat militan. Sangat-sangat luar biasa. Memang saudara, melayani, mengasihi orang yang jahat kepada Anda itu orang Korea bilang ususe kudu dawa, betul ya? Apa kuwi? Ususe kudu dawa kuwi apa? Ya. Sabare kudu ngepol. Ya. Kalau nggak sabar, nggak bisa. Ya. Kalau Anda khawatir, Anda curiga, Anda ketakutan, Anda nggak bisa melakukan kasih yang seperti itu. Ya. Nah, saudara, solusinya begini. Tanpa hidupku di dalamnya, pembicaraan tentang kasih hanya perkataan kosong. Yang kedengaran bagus, tapi tak pernah mampu melakukan seperti yang diucapkannya. Sekali lagi ya, biar membekas di dalam hati Anda. Tanpa hidupku, kata Tuhan, di dalamnya pembicaraan tentang kasih, khotbah tentang kasih, hanya perkataan kosong yang kedengarannya bagus, tapi tak pernah mampu melakukan seperti yang ucapkannya. Nah, kau dengar khotbah tentang kasih kan luar biasa. Kasih pasti lemah lembut. Diayak kali kayak tepung. Kasih pasti murah hati. Kasih panjang sabar dan sebagainya ya. Baca 1 Korintus 13 tentang unsur-unsur kasih ada di situ. Bagus semuanya. Tapi apakah itu pernah ya, engkau alami terjadi di dalam kehidupan Anda? Nah, bicara tentang kasih hanya perkataan kosong yang kedengaran bagus kalau dilakukan tanpa hidup di dalam Tuhan. Jadi kuncinya pertama apa? Semua karena Tuhan. Kenapa saya mengasihi? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Bukan karena saya bisa mengasihi. Bukan. Bukan karena saya bisa mengasihi. Tapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Ada lagunya kan? Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Gimana lagunya? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Betul ya? Jadi apa yang saya lakukan? Karena Tuhan telah melakukannya pada saya.
Kenapa saya rajin memberitakan Injil supaya orang lain boleh selamat? Karena saya selalu bersyukur. Saya itu yang harusnya dibuang ke neraka paling dalam karena kejahatan saya di masa lalu. Tapi saya boleh ada sebagaimana ada hari ini karena tangan Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Hati saya kalau melihat orang-orang yang sedang meluncur ke neraka itu, saya nggak rela. Saya mau kejar mereka. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukannya untuk saya. Itu dasarnya, saudara. Pertanyaannya adalah, pernahkah engkau merasakan? Masih ingatkah engkau kapan Tuhan mengasihimu? Kapan Tuhan telah menyelamatkan hidupmu? Kapan Tuhan telah berbuat sesuatu atas hidupmu? Ingat baik-baik. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya dalam kita. Ingat. Apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita, itu menjadi sebuah pijakan. Tuhan, kalau engkau telah melakukan itu untukku, sekarang aku mau mengalirkan kasih ini juga untuk orang-orang di sekitarku. Amin. Nah, satu ayat saudara dari 2 Korintus 5, ayat 14 sampai 17. 1 Korintus 5, 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua yang sudah mati, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Jadi pengalaman pernah dikasih oleh Tuhan, ya ini ya. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, siapa yang telah mati untuk Anda? Yesus, amin. Maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nggak jadi egosentris, nggak egois, nggak hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kesadaran Anda karena Anda mengalami kasih Tuhan, membuat Anda akan menjadi seperti Paulus ini. Tidak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk Anda. Ayat 16. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, dampak daripada mengalami atau mengenal kasih-Nya Tuhan. Penilaian Anda terhadap orang tidak didasarkan dengan ukuran penilaian manusia. Ya. Tapi menurut ukuran Kristus. Kenapa? Karena semua orang yang ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, Tuhan Yesus pernah bilang begini sama Nikodemus. Orang yang lahir baru, itu seperti angin. Datangnya dari mana nggak tahu, perginya kemana juga nggak ngerti. Jadi orang yang lahir baru, menjadi ciptaan baru itu nggak bisa dikonsep. Anda nggak bisa bilang, oh, Gideon itu mantan apa gitu ya. Nah, nggak bisa. Walaupun ada orang yang tahu sejarah hidup saya di masa lalu. Ya, tapi Anda nggak bisa menilai saya seperti ketika Anda mengenal saya di masa lalu saya. Dan sekarang Anda bisa melihat adanya sebuah perubahan. Ya, ibarat bumi dengan langit, betul?
Banyak orang bilang, oh nggak nyangka ya, kok bisa jadi begini ya, dan sebagainya. Padahal dulu dia itu begini, begitu, dan sebagainya. Kenapa ada perubahan? Di dalam Yesus, Anda adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah terbit. Kalau buat kesaksian sih nggak apa-apa. Tapi kalau itu buat bangga-banggaan di masa lalu, itu nggak perlu. Ya, saudara, sekarang Anda harus mengerti bagaimana Tuhan mengubah hidup Anda. Ada di dalam rancangan Allah. Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam kehidupan Anda. Itulah saudara nilai hidupmu hari ini. Jangan pernah mengkonsep orang. Mungkin hari ini Anda melihat, ketika Anda datang pertama kali, wah, orang itu tatoannya luar biasa, antingnya, segala macam. Wah, pokoknya Anda lihat berandalan lah seperti itu. Kita selalu berpikir apa? Ini orang jahat, betul? Ini orang kasar. Padahal bukan mak kasar, betul? Orang kasar. Ini pasti orang brengsek nih. Ini pasti maling nih. Hati-hati ya, nanti kalau ke sana. Dompet harus disimpan baik-baik. Lengah sedikit, amblas nanti. Nah, saudara, konsep Anda, betul ya? Kadang-kadang kita mengkonsep seseorang seperti itu. Kalau orang belum di dalam Kristus, itulah faktanya. Tapi kalau orang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sekarang dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Tinggal tumbuh, terus berkembang, sampai menyerupai Kristus nantinya. Itu saudara yang terjadi. Orang yang di dalam Kristus akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin hari ini engkau belum melihat perubahannya. Tapi setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian Anda melihat ada perubahan. Kalau engkau sudah bikin konsep, si A itu adalah, nah, jadi sudah kata adalah itu kayaknya ada labelnya tuh ya. Kayaknya ada labelnya. Anda buat label di dalam orang itu. Itu cara menilai manusia. Tapi penilaian Allah, dia melupakan masa lalu Anda. Semua yang pernah terjadi di dalam hidup Anda itu dianggap gak pernah terjadi dalam hidup Anda. Itu cara menilainya Allah. Cara kerjanya Allah, mekanismenya seperti itu. Ketika dia mengampuni dosamu, dia tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu, bukan? Semuanya dilempar ke tubir-tubir laut. Ya, dikasih itu batu kilangan supaya tenggelam di sana, lalu di atasnya dikasih pelampung, lalu ada tulisannya no fishing, dilarang mancing. Manusia itu kan suka mancing-mancing masa lalu, betul ya? Wah, aku dulu apa sih, cari-cari yang gitu. Kalau Tuhan sudah mengampuni Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, salah saya, dosa saya kemarin itu apa? Jawaban Tuhan cuma satu, embuh ora weruh. Aku lali. Kayaknya kamu nggak pernah sih lakukan itu. Kenapa? Memang dia berniat melupakan semuanya itu. Supaya Anda bukan barang bekas. Tapi Anda adalah ciptaan baru. Manusia baru di dalam Allah. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Amin. Nah, bisa nggak Anda menilai orang seperti itu? Kalau Anda nggak hidup di dalam kasih Tuhan, sangat mustahil, betul? Nggak mungkin bisa. Tapi kalau Anda kerjakan itu di dalam Kristus, polanya adalah Kristus. Kalau Kristus menilaimu seperti itu, Anda pun seyogyanya wajib menilai orang lain pun seperti Kristus telah menilai Anda. Amin. Apa kata Tuhan tentang Anda? Ya, coba Anda tanya orang tentang Anda. Jawabannya variasi. Si A ini. Nah, menurut apa yang diketahui di masa lalu Anda. Tapi ketika engkau tanya Tuhan,
Jawaban Tuhan apa? Tentang masa depan Anda. Amin. Jawabannya beda. Jadi kalau Paulus tadi katakan begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk punya cara menilai orang seperti Kristus menilai Anda. Amin. Kalau ada orang, saudara, masih menghina Anda, masih curiga dengan Anda nggak usah terlalu risau dengan penilaian orang seperti itu. Anda datang kepada Tuhan, Anda tanya Tuhan, Tuhan, menurut Engkau aku ini kayak apa? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Ketika engkau tanya sama Tuhan, ya, karena penilaian orang yang membuat Anda jadi, kok gitu ya menilai saya gini dan sebagainya. Anda gak suka dengan penilaian orang itu. Lalu Anda tanya kepada Tuhan, Tuhan, menurutmu aku ini seperti apa? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Kira-kira jawabannya apa? Penilaian orang berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu Anda. Penilaian Tuhan, Tuhan melihat ke depan bagaimana progres Anda untuk menjadi seperti Tuhan mau. Amin. Jadi jawabannya itu cuma satu. Ketika engkau tanya Tuhan, aku seperti apa? Dia bilang, seperti Bapa di surga sempurna. Seperti gambarku, seperti aku, kata Tuhan Yesus. Betul? Gak pernah mikir gini kan? Malam hari ini coba mulai renungkan, benarkah aku ini seperti Tuhan Yesus? Betulkah aku itu seperti Bapa sempurna? Kalau ada kebimbangan, keraguan, itu namanya virus ketakutan tadi itu. Datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi roh keberanian, damai sejahtera, ketertiban. Amin. Yang diberikan oleh Allah. Rancangan plan Allah terhadap Anda itu adalah sesuatu yang indah. Karena dari awal memang desain Anda itu adalah seperti Allah. Amin. Filipi 2, 12-13. Saudara-saudaraku ya, yang terkasih, ya, nih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kerelaan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kuncinya di mana? Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, siapa yang mengerjakannya? Bukan Anda. Yang mengerjakan Dia. Ketika Dia bekerja, enggak dengan terpaksa. Dengan rela mengerjakannya. Karena Dia sangat-sangat mengasihi Anda. Ibrani 13, ya. Ibrani 13. Nah, ayat 20 dan 21. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Ya, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia akan melengkapi segala yang baik.
agar Anda bisa melakukan. Itulah kekuatan kasih ketika Anda kerjakan di dalam Kristus. Ya. Nah, saudara, manusia selalu punya standar atau ukuran sendiri, ya. Yohanes 8:15-16 katakan begini. Ya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Ya, ukuran penilaian manusia itu selalu ada di dalam penghakiman. Ya, menghakimi. Yang dilihat, yang dicari apa? Kesalahannya. Jarang nih ya. Orang itu, ini orang benernya apa ya? Mereka keluarkan tenaga, energinya, waktunya terbuang untuk menyelidiki orang itu supaya ketahuan kesalahannya. Betul? Kalau Anda mendengar, melihat medsos hari-hari ini, beritanya apa? Orang yang cari kesalahan orang saja, betul ya? Itu yang dihebohkan terus itu. Salahnya apa ya? Salahnya apa? Padahal baiknya banyak. Kebaikannya nggak pernah dihargai, nggak pernah diingat. Tapi kesalahannya terus dicari. Supaya apa? Tujuannya ada untuk menjatuhkan. Bukan untuk membangun. Amin. Nah, jadi penilaian manusia selalu di situ tuh. Menghakimi. Merasa dirinya paling benar, orang lain yang salah. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Katakan begini. Ingat saja, saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Jadi kalau kita flashback dalam kehidupan kita, ketika engkau dipilih oleh Tuhan, itu dalam keadaan seperti apa? Engkau bukan orang hebat, engkau bukan orang berpengaruh, betul ya? Bahkan engkau mungkin sampah masyarakat, orang yang sudah terbuang dan sebagainya. Tapi Tuhan pilih, ya. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Kenapa ketika Yesus memilih murid-muridnya, 12 rasul itu dia tidak cari orang-orang konglomerat, ya, orang-orang hebat dan sebagainya. Orang-orang berpengaruh dan sebagainya. Tapi orang-orang yang notabene adalah nelayan-nelayan, orang-orang sederhana yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Nah, orang-orang seperti ini gampang dididik oleh Tuhan, gampang diajari. Dia nggak pilih orang-orang yang hebat-hebat pada waktu itu. Beda ya, sekarang ada orang-orang kalau membangun gereja dan sebagainya. Dia harus menemukan orang kunci katanya itu. Saya pernah nanya, maksud lu orang kunci itu apa sih? Ya kita harus ketemu dulu lah. Ada satu orang yang punya pengaruh di situ lebih dulu. Ya, punya duit banyak, punya masa, kalau perlu anaknya banyak, istrinya satu aja. Nah, jadi kalau bikin ibadah perdana, keluarganya aja udah 50 orang gitu ya. Luar biasa ya. Cari orang-orang kunci berpengaruh dan sebagainya. Tapi saudara, kalau Tuhan memilih beda. Kadang-kadang Tuhan pilih orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang terbuang. Tapi ketika di tangan Tuhan, saudara, yang telah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Ya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Saya suka lagu ini, walaupun lagu jadul. Yang telah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Kenapa saya suka lagu ini? Karena lagu ini gue banget, betul ya? Itu saya banget.
Kalau saya nggak dibentuk kembali oleh Tuhan, Anda nggak bisa melihat seperti keadaan kondisi saya hari ini. Anda melihat saya di jalanan, betul? Tapi sekarang Anda bisa melihat bagaimana Tuhan memulihkan, Tuhan mengangkat, Tuhan menetapkan. Sehingga saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan, itu karena pilihan Tuhan. Dalam diri saya nggak pernah ada keinginan, walaupun saya anak pendeta, saya nggak pengen jadi pendeta. Karena saya udah males jadi pendeta miskin. Di kampung namanya Kampak Trenggalek itu. Ya gitu, dulu makan gaplek saya. Nah, tapi Tuhan saudara, bentuk saya jadi seperti ini. Itu nilai kasih yang luar biasa. Amin. Nah, penilaian Tuhan, ukuran Tuhan, Tuhan nggak melihat keberadaan terpandang atau tidak. Di tangan Tuhan, Anda pasti jadi. Amin. Nah, Anda jangan pilih-pilih. Semua orang yang dipertemukan dengan Anda, yang dibawa oleh Tuhan untuk Anda bina dan sebagainya, bawa ketemuin Tuhan. Dalam pelayanan saya bukan kuat dan gagah saya. Semua orang yang Tuhan percayakan, kami bina, kami didik, cuma satu arahnya. Mereka harus ketemu Tuhan. Saya bawa kepada Tuhan, sampai mengenal Tuhan, ngalami Tuhan. Nah, kalau sudah ngalami Tuhan, bisa bergaul dengan Tuhan sendiri, saya mundur. Saya nggak terus menjadi pembina mereka. Tugas saya hanya membawa orang ketemu Tuhan. Ketika orang sudah ketemu Tuhan, saya harus mundur. Nanti Tuhan akan percayakan lagi orang-orang baru. Untuk dibawa lagi kepada Tuhan, ngalami Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Itu gereja harus begitu. Ya. Jadi targetnya ini kita lihat. Orang banyak pilih-pilih ini ya. Harusnya gereja itu kayak rumah sakit gitu ya. Banyak orang-orang yang bermasalah yang datang ke situ. Enggak apa-apa. Tuhan ada di situ. Ketemu Tuhan, segala bentuk problem masalah pun pasti bisa diselesaikan. Karena Tuhan. Amin. Nah, saudara, ayat 27, perhatikan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yang bodoh, yang lemah, betul? 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, supaya nggak ada orang yang nyombong. Gereja itu besar karena gua nih. Dia selamat ini karena gua nih. Enggak. Semua karena Tuhan. Bukan karena Anda. Betul? Bukan karena Anda. Nah, penerimaan Anda terhadap orang itu menunjukkan Anda punya kapasitas kasih yang luar biasa. Kenapa orang nggak bisa menerima keadaan orang lain? Kadang-kadang kalau saya cross check, ya, saya cek orang itu. Orangnya sendiri, orang itu belum bisa menerima keadaan sendiri. Saya selalu bilang pada orang-orang yang sudah mulai terlibat dalam pelayanan. Kamu nggak bisa melayani orang lain kalau kamu belum selesai dengan hidupmu sendiri. Kunci keberhasilan engkau bisa melayani orang lain. Engkau harus selesai dengan hidupmu sendiri. Tapi saya kan masih gini. Nah, ketika engkau masih berpikir seperti itu, makanya alami Tuhan. Ketika engkau mengalami dengan Tuhan, pengalamanmu dengan Tuhan itu membuat engkau kuat, saudara. Dan Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan contoh, saudara, apa yang pernah engkau alami dengan Tuhan. Ada orang kena cancer.
lalu disembuhkan oleh Tuhan. Berapa kali ketemu dengan orang cancer? Untuk apa? Untuk menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menolong. Kesaksiannya luar biasa. Karena apa? Dia ngalami dengan Tuhan. Amin. Dulu dia brengsek, ketemu dengan orang-orang brengsek. Dia bisa bicara, menasihati mereka. Pengalaman dia diubah oleh Tuhan menjadi orang benar. Membuat dia juga bisa membawa orang itu berjumpa dengan Tuhan. Sampai orang itu pun nantinya bisa mengalami menjadi orang yang benar. Karena dibenar dan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, berhenti menghakimi orang. Berhenti menghakimi orang. Ya, ada pepatah mengatakan begini ya. Kuman di seberang tampak, lautan tampak, ya. Terus apa itu? Balok di depan mata tak tampak. Kebalik ya, balok di depan mata tak tampak, kuman di seberang tampak, ya. Kesalahan orang sedikit pun aja dia bisa lihat. Tapi kesalahan sendiri dia nggak bisa lihat. Dalam konteks tentang penghakiman, Tuhan bilang selumbar, tentang selumbar itu loh. Coba Anda lihat Roma 14 ayat 4, saudara. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, kalau ada hamba Tuhan jatuh gitu, langsung bikin komentar gitu ya. Wah, di-upload di Facebook, macam gitu, lalu komennya sampai ribuan gitu. Itu sang komentator itu, tanpa disadari dia sedang menghakimi. Dia lupa ayat ini. Siapa engkau? Sehingga engkau menghakimi hamba orang lain. Dia bukan hambamu. Dia hamba Tuhan. Tuh. Bosnya punya kewajiban. Yang punya hak menilai adalah bosnya. Betul? Nah, kalau Anda lihat seperti itu, lalu orang tanya pada Pak Gideon, ini gimana itu dan sebagainya. Oke, ya kita tanya sama bosnya dia aja. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa dia kok begini? Nanti Tuhan ngomong apa? Bukan muncul karena persepsi Anda. Menurut saya nih, kayaknya dia kurang doa dan puasa nih. Terlalu banyak makan persepuluhan nih. Kayak ini. Menurut Anda. Nah, apakah dia hambamu? Bukan. Dia hamba Tuhan. Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri katanya. Nah, saya tampilkan sekali lagi ya. Supaya Bapak Saudara berhenti menghakimi orang. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Terus ketika saya berkhotbah tentang menghakimi, tentang selumbar itu ya. Lalu saya pakai istilah kepo. Kamu itu kepo. Ada yang tersinggung. Saya bilang, ya, nggak usah kepo. Ya, nggak usah kepo. Orang Kristen nggak boleh kepo, amin. Nggak usah ikut campur urusan orang-orang sekitar Anda. Karena dia bukan hambamu, dia hamba Tuhan. Semua orang yang diselamatkan adalah hamba Tuhan. Tanya sama bosnya. Nah, nanti bosnya pesan apa kepada Anda? Tolong, ya. Nah, ngomongin dia begini atas dasar bosnya dia yang memerintahkan untuk Anda boleh terlibat dalam perkara ini. Betul? Nah, sekarang Roma 14 ayat 10. Nah, bunyinya gini.
Tadi ayat 4 ya, lompat 10-nya. Tetapi, mengapa engkau menghakimi saudara seimanmu? Atau mengapa engkau menghina saudara seimanmu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Menghakimi sesama. Ya. Nah, Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini ada satu hal, sifat yang harus dibuang. Iri hati. Kadang-kadang saudara, orang jatuh sampai menghakimi orang lain. Sebenarnya dasarnya di sini ini. Iri hati. Kenapa orang iri hati? 2 Korintus 10:12. Memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang menguji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah apa? Bodohnya mereka. Ayat ini tegas, keras sekali, saudara. Kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Kenapa Paulus nggak berani? Karena mereka itu mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Ya, dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Nah, orang-orang yang punya takaran, ukuran, cara berpikir seperti ini, Paulus bilang apa? Alangkah bodohnya mereka. Kalau Anda melakukan seperti itu, Anda termasuk orang yang ditegur oleh Paulus. Alangkah bodohnya mereka. Ya, nah, jangan jadi orang bodoh. Amin. Orang kepo itu orang bodoh. Ngurusin orang lain. Amin. Kalau Tuhan suruh Anda untuk terlibat, untuk menyelamatkan, menyelesaikan masalah untuk orang itu, dasarnya Tuhan yang suruh, itu beda. Tapi kalau keinginanmu, kemauanmu sendiri, dasar ukurannya adalah perbandingannya adalah dirimu sendiri. Bukan Tuhan. Betul? Kasih manusia itu sudah nggak tulus. Kasih manusia itu sudah nggak murni. Kasih manusia itu sudah ada, nah, unsur-unsurnya tadi itulah. Kasih Tuhan yang masih tulus. Kasih Tuhan yang masih murni. Amin. Galatia 2:14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup seperti orang bukan Yahudi, dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi? Ya, nah saudara, menegur dengan kasih itu boleh. Tapi menghakimi untuk menjatuhkan, itu enggak boleh. Ketika engkau menghakimi, menilai orang dengan maksud untuk menjatuhkan orang itu penghakiman. Enggak ada unsur nilai kasih sedikit pun. Ya. Tapi menegur dengan harapan orang itu bertobat, berbalik, boleh. Dasarnya apa? Dasarnya kebenaran. Ya. Paling tidak, saudara, kalau orang itu sudah melanggar firman yang tertulis gitu ya. Contoh ya, orang berzina. Kan sudah ada ayatnya. Jangan berzina. Dia sudah melanggar. Ya Anda nggak usah tanya Tuhan berzina itu boleh atau enggak. Itu nggak usah tanya, betul nggak? Ya, nah pasti nggak boleh. Anda bisa menasihati mereka untuk kembali kepada pasangannya dan sebagainya, untuk bertobat dan sebagainya. Orang nyolong, orang mencuri, udah ada pasalnya, udah ada ayatnya.
Jangan mencuri, jangan mengingini milik barang orang lain, dan sebagainya. Nah, di sini Anda nggak usah berlama-lamaan bergumul mencari kehendak Tuhan. Anda langsung bisa deketi orang itu. Kenapa kamu nyolong? Habis gimana? Saya nggak bisa makan, gini, nggak punya duit, gitu, segala macam. Nah, Anda datang, pasti sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Oke, jangan nyolong ya. Ini tak kasih duit. Ya, nah Anda kasih duit gitu ya. Lalu dia berhenti nyolong. Kalau Anda sudah kasih duit tetap nyolong, lah itu maling. Itu lain lagi, saudara. Ya. Nah, kadang-kadang kita harus bertindak, ya, tepat seperti arahan Tuhan. Supaya apa? Kita sendiri tidak dimanfaatkan. Niat baikmu itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang. Wah, itu orang penuh kasih nih. Yuk kita deket-deket. Supaya kecipratan kasihnya itu. Lama-lama saudara, Anda nggak tahan. Kenapa? Anda bangun dari kekuatan Anda sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat saudara, banyak hal yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita. Jadi malam hari ini kita baru membahas tentang unsur kasihnya. Betul? Nah, ternyata satu orang dengan orang yang lain, ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat khususnya, pasti akan mengalami perbedaan norma. Ya. Nah, gak usah dengan tetangga, dengan keluarga, antara suami dan istri. Suami dari keluarga, culture-nya apa? Istri dari keluarga, culture-nya apa? Kebudayaannya apa? Cara mendidik orang tuanya dulu bagaimana, dan sebagainya. Ketika mereka menjadi satu, ya, terjadi pertengkaran ini dan itu. Karena apa? Perbedaan norma itu terjadi. Nah, untuk yang ini nggak saya kupas malam hari ini. Karena masih terlalu panjang. Ya, untuk norma besok kita akan kembali untuk belajar bersama-sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.